Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nindi Ciani Kusuma Tias. Kali ini kita akan membahas tentang bunyi. Kalian ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah gelombang yang dihasilkan dari getaran suatu benda dan dirambatkan oleh suatu medium dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan udara atau gas. Pada zat padat sendiri, contohnya adalah telepon kaleng. Dan ketika kita menempelkan telinga kita di meja dan mengetuknya, maka akan mengeluarkan bunyi yang terdengar jelas. Pada zat cair, contohnya dengan percobaan memasukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam air. Lalu, coba dekatkan telinga pada corong dan ketuk ember menggunakan batu, maka akan terdengar jelas bunyi tersebut. Pada udara atau gas, contohnya ketika kita mendengar bunyi lonceng atau ketika kita berbicara seperti biasa. Sifat yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Nah, bunyi pantul itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Apa aja sih? Yang pertama, bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh, biasanya kurang dari 10 meter. Yang kedua, gaung. Bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi aslinya. Gaung terjadi karena bunyi pantul bercampur dengan bunyi asli. Akibatnya, bunyi pantul ini mengganggu pendengaran. Gaung biasanya terjadi pada jarak antara 10-20 meter. Gaung dapat terjadi di dalam gedung bioskop, gedung konser, atau gedung pertemuan. Yang ketiga, gema atau bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar jelas seperti bunyi aslinya. Gema terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul bunyi cukup jauh. Biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Gema akan terjadi jika kita berteriak di tengah-tengah stadion sepak bola atau di lereng bukit. Sifat yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Bunyi dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Contohnya adalah fenomena petir yang terdengar lebih keras pada malam hari dibanding siang hari. Ini karena suhu udara atas pada siang hari lebih dingin dibanding suhu udara bawah, sementara pada malam hari yang terjadi adalah sebaliknya. Sifat yang keempat adalah bunyi termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Sumber-sumber bunyi. Contoh sumber bunyi yang pertama, alat musik yang dimainkan. Contohnya, ketika kita memetik gitar. Yang kedua, suara petir. Yang ketiga, suara dari radio yang dinyalakan. Yang keempat, suara peluit yang ditiup. Nah, itu dia materi tentang bunyi. Kalian sudah paham atau belum nih? Semoga kalian semua paham ya. Dan semoga ilmu tadi bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.